Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua DKM Darussalam At-Taqwa Bapak Ahmad Hussein Helu, Imam Rawatib Masjid Jami Darussalam At-Taqwa Bapak Ustadz Haji Yahya, Ketua 1 Bapak Rahmat Hidayat, Bendara Umum kita Bapak Heri Seru, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Darussalam At-Taqwa yang tidak bisa kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, wabil khusus guru kita Ahinal Kiram Bapak Ustadz Ade Kurniawan LC, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan tentunya umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan dan doa kita semua mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam majelis ilmu kajian duha Masjid Jami Darussalam At-Taqwa. Insyaallah langkah kaki kita senantiasa dijadikan catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Darussalam At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan hari ini yaitu mengenal konsep dasar warisan dalam Islam. Ini sangat penting karena memang di akhir-akhir belakangan ini tentang hukum waris memang jarang dibahas. Maka mudah-mudahan dengan adanya pakar kita yaitu Bapak Ustadz Ade Kurniawan LC nanti bisa menjelaskan bagaimana sih porsi-porsi ataupun bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris. Supaya apa? Supaya kita tidak bertentangan dengan ajaran atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Jadi jangan beranggapan kalau kita punya harta dibagi adil, rata, semua dapat, itu seperti itu. Itu tidak seperti itu. Tapi nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan, karena insya Allah nanti kita setelah kajian kita juga bisa menanyakan kepada Bapak Ustadz Ade Kurniawan LC tentang bab waris. Tapi sedikit bocoran bahwasanya Bapak Ustadz Ade tidak bisa markup ataupun memberikan dalil-dalil supaya bagiannya besar, gitu Pak Ustadz ya. Jadi sesuai, iya ya. Nggak boleh dipesan. Nggak boleh, nggak ada orang dalam itu ya Ustadz ya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Mari sama-sama langsung saja kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ade Kurniawan LC. Beliau juga merupakan imam rawatib Masjid Raya Islamic Center. Jadi kalau bapak-bapak ataupun ibu-ibu sholat di Masjid Islamic Center, suaranya mirip-mirip saya, itu Ustadz Ade itu. Ustadz, ya. Mungkin itu saja, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه المعتمد واستنى بسنته إلى يوم المعاد. أما بعد، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Mukarramun al-Muhtaramun yang kami muliakan, pimpinan Ketua DKM Masjid Jami Darussalam At-Taqwa beserta jajaran, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan ketenangan dan kedamaian kepada kita semua sesuai dengan nama masjid kita, Darussalam, tempat kenyamanan, ketenangan, keselamatan dengan adanya taqwa, ketakwaan di dalamnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala di pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bersama orang-orang yang insya Allah mulia di hadapan Allah. Allah pertemukan kita. Insya Allah kita akan isi momentum yang mulia ini untuk bersama-sama bertafaqquh fiddin, mencoba menggali ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, berharap agar Allah limpahkan ridha-Nya kepada kita, dan mudah-mudahan kita berharap nanti apa yang kita bahas nanti senantiasa Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Untuk itu mari kita awali ta'lim kita membaca ummil kitab surat al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tema yang diajukan pada kami pada kesempatan yang berbahagia ini adalah seputar fikih yang berkaitan dengan harta waris. Sebelum nanti masuk ke dalam teknis pembahasan yang dibahas dalam bab waris, saya ingin coba sedikit tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Sekian puluh tahun Bapak Ibu ikut majelis taklim, kalau diingat-ingat, kira-kira sudah berapa kali menemukan ada majelis taklim di dalamnya dibahas tentang ilmu waris? Sudah sering Bu? Belum? 2 kali? Ya, Ibu sudah ikut berapa puluh tahun majelis taklim? Ya. Atau mungkin yang sudah sampai menyampaikan materi-materi keislaman, para dai, para ustadz-ustadzah, coba diingat-ingat kira-kira selama ini kita berdakwah berapa kali kita menyampaikan ilmu tentang waris ini. Ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Boleh dimasuk ke slide. Ilmu ini termasuk ilmu yang jarang sekali diperhatikan oleh mayoritas kaum muslimin, bahkan juga oleh para asatid, ya, para juru dakwah. Padahal kalau kita lihat fenomena di masyarakat kita, ilmu waris ini sangat erat kaitannya dengan kepribadian kita. Paling tidak, ketika ada di antara kita yang meninggal dunia, maka sebenarnya setiap kasus yang meninggal dunia itu pasti menyisakan kasus tentang waris. Kenapa? Karena kalau yang meninggal ini punya harta, lalu dia ke dalam kubur, itu hartanya kan tidak dibawa itu.
Hartanya itu di rumah dan akan dibagikan. Fenomena di kita selalu punya di setiap tempat, di setiap masjid, itu biasanya pasti ada ya, ustadz yang spesialis, ustadz atau ustadzah yang spesialis mengurusi tentang jenazah. Ya. Itu julukannya Ustadz Al-Mayyiti. Ya. Spesialis mayit dah pokoknya. Ya, kalau ada yang meninggal dunia, dari mulai mandiin dia, kafanin dia, sholatin dia, prosesi di kuburan dia. Ya. Cuma sayangnya biasanya sosok-sosok tokoh-tokoh yang seperti ini mendampingi keluarga almarhum itu hanya sampai di kuburan saja. Lalu kemudian selesai prosesi pengkuburan, keluarga pulang ke rumah. Nah, di situ mereka menemukan ternyata almarhum ini meninggal dunia meninggalkan harta loh. Ya. Bagaimana cara pembagiannya? Ya, mestinya kalau bisa sih satu paket nih, ya. Ustadz Al-Mayyiti ini sekaligus Ustadz Al-Warithi juga gitu. Ya. Biar selesai ngurusin jenazahnya, lalu datang ke rumahnya, Bu, ada harta atau tidak yang ditinggalkan almarhum almarhumah. Kalau ada, yuk kita bagi. Saya bantu nih cara baginya berdasarkan aturan Islam. Gitu. Ya. Kalau tidak harus satu paket, nggak apa-apalah terpisah. Ya. Ada yang spesialis mayit, ada yang spesialis tahlilan. Harus ada juga yang spesialis tentang harta waris. Kenapa? Karena ini tidak dapat ditinggalkan. Cuma karena selama ini kita sering melupakan ilmu ini, sehingga kita terkadang juga bingung kalau mau bertanya, nanyanya ke siapa ya? Gitu. Ustadznya, ustadz mana nih yang ahli? Bahkan terkadang beberapa asatidz juga menghindar kalau ditanya tentang waris. Ya, saya ingat dulu waktu di pesantren, Pak. Itu kalau ketemu tentang bab waris, itu selalu dilewatin tuh. Kitab-kitab fikih itu kalau lagi dikaji, kalau sudah bab waris dilewatin. Ya, sampai ada lelucon. Kalau ustadz dan guru itu ngebahas fikih toharoh, fikih ibadah, ya, toharoh, sholat, zakat, itu muridnya paham, gurunya paham. Kalau sudah naik nanti bab muamalat, kadang gurunya paham, tapi muridnya agak sulit memahaminya tuh. Kalau sudah bahas tentang waris, jangankan muridnya, gurunya saja kadang tidak paham. Jadi perlu, saya kira, ada sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya. Dan ini yang kami lakukan beberapa waktu ini. Kami sedikit konsen kepada masalah tentang waris ini. Kenapa? Karena tidak banyak yang mengangkat, padahal kebutuhannya sangat-sangat urgen sekali. Sangat-sangat urgen. Ya, alhamdulillah, selama Covid ini setiap pekan kami mengadakan pelatihan online, Pak. Nanti Bapak Ibu kalau mau ikut lebih dalam, ikut kajian online-nya silakan. Ya, biasanya kita setiap Senin malam Selasa itu kita kajian online. Ada sekitar 10 atau 12 pertemuan dari awal sampai akhir. Itu tuntas pembahasan tentang waris. Goalnya yang ikut pelatihan ini bisa menyelesaikan masalah waris sendiri, bisa menghitung kasus waris sendiri. Baik, lanjutkan. Ya, ini yang tadi saya maksud, dan ini ternyata sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lanjut. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid tu'allimuha. Wahai Abu Hurairah, belajarlah kamu tentang faraid. Faraid ini nama lain daripada ilmu waris. Di beberapa literasi juga ditemukan ilmunya disebut mawarith. Jangan dibalik, Bu. Bukan marawis, mawarith. Saya pernah mengajukan ini ke satu komunitas ibu-ibu majelis taklim, Pak. Ya. Saya bilang, Bu, kita bikin yuk pelatihan mawaris sama jamaah ibu. Ya, dia bilang, oh alhamdulillah Ustaz, kami sudah punya. Ya, sempat juara juga kemarin. Saya bilang, kok mawaris juara? Ternyata maksudnya adalah marawis. Beda. Mawaris. Ta'allamul faraid, belajarlah kamu tentang ilmu faraid, wa'allimuha, dan ajarkan. Fa innahu nisful ilm, karena
derajat urgensi ilmu waris ini itu setara dengan setengahnya ilmu agama. Wa innahu yunsa, dan ilmu ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ilmu yang banyak dilupakan. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ilmu ini termasuk ilmu pertama yang akan Allah cabut dari muka bumi ini. Jadi siap-siap nih Bapak Ibu yang sekarang belajar waris, ya ini calon-calon mayit pertama nih dibanding yang lain. Tapi paling tidak selama Allah Subhanahu wa taala munculkan orang-orang seperti kita yang masih belajar, masih ingin memperdalam, ya, maka akan ada orang-orang yang paham tentang ilmu ini setidaknya, ya. Mungkin kita bisa katakan, ya, walaupun kita tidak tahu pastinya kapan, selama masih ada yang paham tentang ini, berarti kira-kira kiamat masih agak jauh. Ya. Sampai nanti Allah cabut satu persatu ilmunya, Allah cabut ulama-ulamanya, baru itu kiamat semakin dekat dan sangat dekat sekali. Allahu a'lam bissawab. Ini yang pertama alasan kenapa kita harus belajar tentang waris. Yang kedua, silakan lanjut. Banyak dari kita selama ini kalau dengar ilmu waris, ilmu faraid, itu image-nya ilmu ini susah. Ya, sehingga kita suka lari, nggak mau belajarnya, pusing, ribet. Padahal tadi saya sampaikan, kami dalam training online itu kalau untuk goalnya memahami cara menghitung, itu 10 pertemuan insya Allah paham. 10 pertemuan insya Allah bisa menghitung. Artinya apa? Ilmu ini adalah ilmu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Beda dengan ilmu bahasa. Bapak kalau belajar bahasa Arab, ya, dari awal masuk SMP sampai nanti masuk liang kubur, itu nggak ada habisnya tuh bahasa Arab. Ya. Mengkaji ilmu Al-Quran, mulai dari bacanya, tafsirnya, wah itu nggak ada habisnya. Saking luasnya ilmu itu. Tapi kalau ilmu faraid ini ada batasannya. Bahkan kalau nanti sudah masuk, pusing Ustaz hitung-hitungan, tidak. Hitung-hitungannya simple kok. Ya. Ada 6 angka nanti yang akan kita sering berinteraksi. Itu angkanya cuma 6 ini saja. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ya. Kalau ini ketemu nanti ditambah, dikurang, ya. Itu pelajaran SD kelas 4 kalau nggak salah. Ya. Jadi ini gampang sekali. Maka rubah mindsetnya dari awal. Belajar waris itu adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang. Yang susah itu adalah mendorong diri kita untuk mau belajar. Itu yang susah. Baik. Berikutnya. Di antara alasan kenapa kita harus belajar ilmu waris, ternyata di dalam Al-Quran itu nanti kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang berbicara tentang waris itu sedikit sekali. Yang paling spesifik berbicara waris itu hanya di surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14. Dan satu ayat nanti di akhir surah An-Nisa 176. Hanya 5 ayat. Tapi di 5 ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan sedetail mungkin tentang waris. Maka ada yang mengatakan bahwa ilmu waris ini adalah perintah Allah yang paling detail Allah sebutkan di dalam Al-Quran dibanding perintah-perintah lain. Perintah sholat, perintah sholat itu di Al-Quran itu ada perintahnya secara umum, tapi tidak ada petunjuk teknisnya. Keterangan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat itu tidak ada dalam Quran. Zakat juga sama. Perintahnya detail, perintahnya umum, tapi detail pembagian di dalamnya itu tidak disebutkan. Haji juga sama, puasa juga sama. Tapi khusus tentang waris, ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu detail sedetail-detailnya. Pembagiannya itu disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat 1/6. Itu ada semua di Al-Quran. Dan itu hanya ada secara spesifik pada 5 ayat saja di dalam surah An-Nisa. Nah, yang menarik nanti ketika kita baca surah An-Nisa ayat ke-14. Ini ada sedikit keliru. Ini gabungan dari antara ayat 13 dan 14 nih. Tilka hududullah itu ayat ke-13. Ada sedikit lanjutannya, mestinya di titik-titik
Lalu di akhirnya ayat ke-14. Kenapa saya potong? Maksudnya begini. Tilka hududullah. Ternyata perintah tentang waris itu bagian daripada hudud. Hudud itu batasan-batasan Allah. Aturan-aturan Allah. Perintah-perintah Allah. Sama seperti halnya perintah-perintah yang lain. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita baca secara lengkap itu di ayat ke-13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Siapa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maksudnya menjalankan hudud ini, menegakkan aturan ini, kalau ada yang meninggal dunia, hartanya dibagikan sesuai dengan perintah Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan ia ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai dan dia kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa orang yang kemudian menentang Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, lalu kemudian menabrak batasan Allah. Ini yang agak ngeri nih. Jadi karena waris ini adalah bagian dari hudud, berarti kalau ada orang yang kemudian kedapetan punya harta waris dan dibagikan tidak sesuai dengan aturan Allah, berarti dia masuk kategori menabrak batasan-batasan Allah. Ada lampu merah tapi terus diterobos sama dia. Ada rambu-rambu tapi tidak dipatuhi. Maka apa ancamannya? Yudkhilhu nara. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ini perintahnya bukan buat orang yang non-muslim loh. Ini jelas. Yang akan menghadapi masalah waris itu adalah orang yang beriman. Orang yang menjalankan sholat. Orang yang menjalankan, menunaikan zakat, puasa, bahkan hajinya kadang berkali-kali itu. Tapi kalau ada keluarganya meninggal, lalu ada harta waris tidak dibagikan sesuai dengan syariat Islam, hati-hati. Na'udzubillah, masuk ke dalam kategori yang menentang hudud Allah. Ancamannya apa? Idkhilhu nara. Allah masukkan ke dalam neraka. Khalidan fiha. Ini yang agak ngeri nih. Biasanya pernyataan Allah bahwa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka lalu kekal di dalamnya itu ditujukan kepada orang yang tidak beriman. Orang-orang kafir gitu. Ya itu wajar, masuk neraka kekal. Tapi kalau lihat konteks ayat ini, melanggar batasan Allah, ya hanya karena membagi waris, ini kan yang tadi saya sampaikan. Bisa jadi ini orangnya muslim nih. Tapi kemudian dia tidak mengindahkan perintah Allah dalam waris. Setiap kali terjadi kasus waris dia bagi semaunya, tidak mengindahkan hukum Allah. Itu kan sama dengan menabrak hukum Allah. Na'udzubillah kalau kemudian masuk ke dalam kategori ancaman yang Allah akan masukkan ke dalam neraka, kekal lagi di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan akan mendapatkan adab yang menyiksa. Ini konteksnya akhirat. Ya. Tapi coba lihat berikutnya. Ketika kita tidak membagikan harta waris ini sesuai dengan aturan Allah, maka 99,9% itu pasti akan rentan berimbas kepada konflik di antara keluarga. Berapa banyak kakak dan adik ya, bermusuhan, ketemu di pengadilan gara-gara urusan waris. Berapa banyak anak yang durhaka kepada ibu atau bapaknya, bahkan sampai berani membunuh orang tuanya cuma gara-gara waris. Berapa banyak orang-orang yang saleh, ya, secara amaliyah dohirnya, rajin ke masjid, rajin sedekah, puasa Senin Kamis, puasa sunnah Daud, Al-Quran one day one juz, sehari 1 juz, rajin tahajud pula. Ya. Begitu pembagian harta waris, perang Badar. Ini banyak, Pak. Ya. Kami banyak temukan konflik waris itu justru terjadi ya, di beberapa kasus itu bukan bagi orang yang awam, ada juga bagi orang-orang yang soleh. Ya. Keluarga yang kelihatannya
dia agamanya bagus kok. Penampilannya bagus. Tapi kalau sudah masuk ke pembagian waris, hati-hati. Ini uang, Bu. Ya, ini masalah uang. Ya, dan di situ nanti nafsu akan semakin bergejolak. Karena disitulah ruang setan akan mudah masuk menggoda kita, menjerumuskan ke dalam jebakan-jebakan setan. Ya. Nah, maka belajar ilmu waris ini sebenarnya dalam konteks keduniawian jangka waktu yang lebih pendek, kita ingin dengan kita keluarga kita ini paham, ya, semuanya itu tidak ada konflik. Contoh, ada kasus beberapa kami temukan, ya. Ada seorang meninggal dunia lalu kemudian kami diundang oleh keluarganya. Mereka kumpul, ibunya, ya, si istri dari almarhum, anak-anaknya datang kumpul, lalu kemudian mereka bilang ke saya, Pak Ustadz, ini suami saya baru meninggal dunia. Ada harta sedikit ditinggalkan. Kami ingin sekali membagi harta waris ini sesuai dengan syariat Islam. Tapi kami tidak paham. Tolong Pak Ustadz bagikan berapa bagiannya, apapun hasilnya kami terima. Ya. Saya pernah dipanggil, Bu, ke satu tempat, ya, di daerah Depok waktu itu. Awalnya mereka datang perwakilan 3 orang. Lalu datang ke saya, bicara, tolong Pak Ustadz datang ke rumah, nanti kami akan kumpulkan keluarga besar. Saya bilang, saya sampai khawatir tuh, Bu. Ya. Karena ini keluarga dari satu suku yang dikit-dikit dicelurit kita. Ya. Dan uangnya nggak main-main, Bu. Ya. Itu kalau ditotalkan, dirupiahkan, asetnya 12 miliar. Ya. Saya bilang, yakin nih Pak? Ya. Nanti saya salah ngomong, ada yang nggak terima, saya dicelurit di tempat lagi. Saya bilang gitu. Mereka bilang, enggak usah, insya Allah. Keluarga kami soleh-soleh semua, insya Allah. Ya, kami sudah sepakat ingin membagi harta sesuai arahan syariat, apapun hasilnya kami akan terima. Cuma kami nggak punya ilmunya. Jadi tolong Ustadz bagikan, jelaskan ke kami. Nah, ini bagus nih keluarga begini. Ya. Tapi terkadang ada juga, Pak. Ya. Seorang istri yang dia punya anak banyak, mestinya dia jadi pelopor kebaikan, tapi dia jadi sumber kendala dalam masalah waris. Apa kasusnya? Suaminya meninggal. Ada harta ditinggalkan. Mestinya langsung dibagi. Tapi karena dia tidak paham, tiba-tiba anaknya bilang, Ma, kapan kita bagi waris nih harta bapak? Apa kata ibunya? Lu kurang ajar ya. Wah, masih hidup udah ngomongin waris. Nah, ini kasus real di masyarakat kita. Anaknya niatnya baik. Ayo Ma, kita bagi harta bapak sesuai syariat. Tapi karena ibunya nggak paham, kurang ajar lu ya. Wah, masih hidup udah ngomongin waris. Nah, ini kalau nanti ibu tidak langsung bagi nih kasus begini, Bu, ada akan muncul nanti, ya lanjut berikutnya, Ustaz. Ini alasan yang ingin kita hindari. Kenapa kita belajar? Ini hadisnya, sorry, lanjut saja. Akan banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pembagian waris. Ini yang ingin kita hindarkan. Contoh dari kasus tadi ya. Kalau ada seorang suami meninggal dunia, hartanya tidak langsung dibagi, lalu dia punya anak, maka yang biasanya terjadi, mohon maaf, harta itu biasanya otomatis jatuh ke tangan istri semuanya. Otomatis. Karena merasa, ini kan punya suami saya, kan begitu. Ya. Akhirnya apa? Nggak dibagi. Nanti kalau kemudian si istri ini meninggal, ya, ternyata si istri juga punya harta, tiba-tiba datang pihak keluarga dari suaminya datang, pihak keluarga dari istrinya datang. Nah, apa yang terjadi? Ini kalau nggak diantisipasi dari awal bisa ketemu di pengadilan nih Pak. Jadi besan itu ketemunya 3 kali. Pertama ketika lamaran dan nikahan, kedua ketika lebaran, ketiga di pengadilan. Ya, ini bahaya nanti. Ya, dan banyak sekali kasusnya. Kalau suami yang meninggal, coba kalau istri yang meninggal. Ini real contoh kasus nih Pak, saya kasih gambaran. Mohon maaf ya kalau ternyata contohnya kebetulan ada yang pas begitu. Gak apa-apa Pak, oke. Ada seorang anak muda misalkan perempuan, kebetulan bapaknya juragan kos. Wah, Betawi punya.
kontrakan 20 pintu. Ya. Didatang dilamar sama laki-laki yang mohon maaf perantau entah dari daerah mana, nggak punya harta sama sekali, ya, modal dengkul. Tapi karena cintanya terlalu besar, akhirnya dinikahin. Nikahlah sama putri juragan kos. Otomatis toh jadi orang kaya kan? Lalu punya anak. Ya anggaplah anaknya 3. Tiba-tiba si istri meninggal, Pak. Ya. Dengan meninggalkan 3 orang anak. Kalau mereka tidak paham, maka hartanya ini jatuh dikuasai oleh si suami. Ya. Kalau istri yang ditinggal masih mending, Bu, bisa tahan tuh. Tapi kalau suami, Allah Akbar. Ini saya bocorin, Bu, ya. Bapak-bapak itu kalau istrinya meninggal, itu nggak perlu jauh-jauh sampai sehari 2 hari. Di kuburan dia udah ngelirik, Bu. Bener. Itu lagi ngubur istrinya dia udah ngelirik tuh. Ya, ada nggak di kandidat itu? Nanti kalau dia sudah dapat penggantinya, ya, dia dapat nih wanita baru. Ya. Ibu-ibu udah rame layangan putusnya. Layangan sobek kalau begini, bukan layangan putus namanya. Ya. Nanti si suami nikah sama wanita baru. Ya. Perempuan ini nggak tahu asalnya bahwa laki-laki ini dulunya modal dengkul, nggak punya apa-apa. Yang dia tahu, itu duren, ya, duda keren. Nah kan, banyak hartanya, banyak kontrakannya. Padahal kontrakan itu milik siapa? Milik istrinya. Ya. Tapi karena meninggal dunia tidak langsung dibagi, dikuasai oleh si suami, nikah lagi sama wanita yang baru, lalu punya anak. Anaknya lahir, dia tahu mak bapaknya juragan kos. Tiba-tiba kemudian si suami meninggal dunia. Kemana hartanya? Karena mereka tidak paham, diambil lagi sama istri yang baru tadi. Tiba-tiba anak dari istri pertama datang. Wih, apa-apaan lu? Itu harta mak gua dulu. Ya toh? Itu kan harta dari kakeknya. Diturunkan ke ibunya, pindah ke bapaknya, sekarang pindah ke emak tirinya. Kalau emak tirinya meninggal, sudah ketemu nih, ya, saudara-saudara tiri. Ini kasus nyata. Poinnya apa? Kalau kita tidak paham tentang waris, lalu kemudian tidak mengelola harta waris ini sesuai dengan syariat, maka akan muncul konflik di antara keluarga, diakibatkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasanya kalau saya ngisi tentang waris itu sudah mulai banyak pertanyaan. Ya. Banyak sekali pertanyaan di jamaah. Saya ingin kasih kesempatan, ini saja mukadimah dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan kita jadikan bahan pertanyaan ini sebagai bahan pembelajaran hari ini. Ya, mungkin ada waktu setengah atau 1 jam ke depan kita diskusi saja. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ustaz yang telah memberikan mukadimah. Tapi sebelumnya kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Oman, DPRD dari Saksikan yang telah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan nanti bisa ikut bersama-sama kita dan juga nanti ada perkenalan di akhirnya. Untuk itu kami persilakan kepada jemaah yang ingin bertanya. Ya, kami persilakan Pak Haji Sutarwi. Ibu yang di belakang kalau mau ke depan saja, Bu. Yang di belakang hijab, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh. Ini biar apa itu baca? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz, saya ingin menanyakan, apabila orang tua belum meninggal dunia telah menghibahkan harta bendanya kepada seluruh anak-anaknya dan anak-anak sudah menerima dan ikhlas tentang pembagian itu, apakah ini merupakan salah atau tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum meninggal dunia, ada harta kemudian dibagi-bagikan. Ya. Salah atau tidak?
Yang pertama, yang disebut dengan waris adalah perpindahan harta, hak milik dari sebuah harta yang telah ditinggal mati oleh pemiliknya. Nah, ini garis bawahnya, Pak. Jadi yang disebut waris itu akan terjadi waris kalau ada yang meninggal. Itu syarat utama. Harta ini disebut waris kalau ada yang meninggal. Yang berpindah itu apa? Hak miliknya. Contoh, sekarang handphone ini milik saya. Selama saya masih hidup, ya, ini motor itu milik saya. Tiba-tiba saya meninggal, maka muncul pertanyaan, sekarang handphone ini punya siapa nih? Kan gitu. Motor itu punya siapa sekarang? Nah, harta itulah yang ditinggal mati oleh pemiliknya yang disebut dengan harta waris. Prosesnya adalah pembagian waris kepada siapa? Nanti ditentukan ahli warisnya siapa, bagiannya berapa, itu waris. Maka pembagian waris ini mutlak syaratnya harus ada yang meninggal duluan. Kalau masih hidup bagaimana? Ya. Pembagian harta ketika seorang itu masih hidup itu namanya bukan waris, itu namanya hibah. Ya, hibah. Jadi kalau misalkan ada orang yang kemudian kumpulkan anak-anaknya terus dibagi-bagi, anaknya bilang, tadi babe habis ngumpulin kita, habis bagi waris. Ah, itu salah tuh. Ya. Kan masih hidup babehnya. Berarti bukan bagi waris, itu namanya hibah. Ya. Ada yang ketiga nanti yang orang sering tertukar, yaitu apa yang dikenal dengan wasiat. Apa bedanya? Kalau hibah dilakukannya ketika masih hidup. Kalau sudah keburu meninggal dunia disebutnya waris. Kalau wasiat diucapkan ketika hidup, dieksekusinya setelah wafat. Nanti kalau bapak meninggal, itu rumah yang di sana tolong kasihkan ke si fulan. Nah, sudah diucap tuh waktu hidup. Tapi belum dieksekusi. Begitu meninggal dunia baru dieksekusi. Dulu bapak pernah ngucap waktu hidup, katanya kalau nanti meninggal itu rumah dikasih ke si fulan. Nah, itu namanya wasiat. Ya. Ada perbedaannya antara hibah, waris dan wasiat. Nah, ini tolong diperhatikan ya biar tidak keliru. Yang pertama, kalau yang namanya waris, Pak, hartanya itu nanti harus ditujukan kepada ahli waris. Di sini kita wajib belajar. Siapa ahli warisnya? Terkadang kalau kita tidak tahu, ada orang-orang yang bukan ahli waris tiba-tiba dia datang nuntut. Ya. Atau misalkan sebaliknya, yang dia mestinya ahli waris ternyata dia tidak dapat. Maka kita perlu belajar nanti. Ya, saya punya bagan namanya diagram pohon waris. Itu cara kita memudahkan menghafal ahli waris. Jadi ada 22 pihak, ya. Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki atau perempuan seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, sepupu kandung, sepupu seayah. Nah, kalau dikasih 22 itu susah ngafalnya. Tapi kalau ibu ikuti dengan pola saya nanti, ya, kalau kita ada waktu nanti di hari berikutnya kita belajar, itu dengan pohon waris insya Allah mudah, ya, hafalnya mudah. Nah, maka kalau nanti ada satu kasus, ada yang meninggal dunia, Pak Ustadz ini bagaimana baginya? Kumpulin dulu semua keluarga. Begitu kumpul kita sampaikan, dari semua keluarga yang hadir ternyata yang berhak dapat harta waris ini cuma 5 pihak saja. Jadi mohon maaf, yang lain silahkan pulang. Nah, jelas. Ya. Kalau hibah itu tidak dibatasi, Pak, kepada siapa saja boleh. Ya. Filosofinya sederhana. Ini harta saya. Saya mau kasih ke siapapun boleh. Gitu. Mau dia ahli waris, mau dia bukan ahli waris, boleh. Kepada siapa saja boleh. Nah, kalau wasiat
hati-hati nih, ini yang banyak keliru. Wasiat itu lawannya waris. Kalau waris diberikan kepada ahli waris, kalau wasiat harus diberikan kepada selain ahli waris. Nanti kalau bapak meninggal, anaknya 3, itu rumah yang di kampung buat yang pertama tuh, anak pertama. Itu bapak punya tanah juga tuh di Bekasi, itu buat anak yang kedua. Ini rumah biasanya kan buat si bontot, udah nih buat si bontot ntar ya. Ntar lu kalau gue meninggal gak usah pada ribut, udah gue bagi gitu. Itu kalau dia diucapkan hari itu tapi tidak langsung dikasih, berarti jatuhnya apa? Wasiat. Tapi wasiat ini keliru. Kenapa? Karena ditujukan kepada si ahli waris. Wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Kenapa? Ahli waris itu nggak usah diwasiatkan. Bapak meninggal aja deh. Udah pasti dapat. Jadi kalau mau wasiat itu kepada orang lain. Nanti kalau saya meninggal, itu tolong rumah yang paling gede tuh sama mobil yang paling mewah, ya. Tolong kasih ke Ustadz Adi Kurniawan yang dulu pernah ngajar waris. Boleh nggak? Boleh. Kan kita nggak ada hubungan keluarga. Gitu. Itu boleh. Contoh, ya. Kalau saya meninggal, tuh tolong mobil yang paling bagus tuh kasih ke istri angkat saya nanti. Istri angkat. Tidak ya. Semua yang berstatus angkat nggak boleh dapat, Bu. Anak angkat, kakak angkat, adik angkat, ibu angkat, bapak angkat, ya apalagi istri angkat itu nggak boleh dapat waris. Nggak berani maju bapak-bapak, udah kamu daripada saya nikahin susah udah jadi istri angkat saja, nggak boleh. Itu Pak. Nah, saya ulangi ya, dari sisi penerima. Kalau waris, penerimanya sudah jelas siapa ahli waris. Di sini kita perlu belajar. Kalau hibah, ya itu tidak ada batasan, siapa saja boleh. Mau ahli waris, mau selain ahli waris boleh. Kalau wasiat harus ditujukan kepada selain ahli waris. Yang kedua perbedaannya dari sisi harta. Kalau hibah itu tidak ada batasan hartanya, Bu, bebas. Ibu mau kasih ke siapa berapapun terserah. Ya. Bedanya dengan waris, ya, ada ketentuannya. Itu yang tadi kita bahas tuh. Ada setengah, seperempat, seperdelapan. Ya, 2/3, 1/3, 1/6. Makanya lagi-lagi di sini kita harus belajar siapa mendapatkan berapa. Bagaimana kalau wasiat? Wasiat itu bebas syaratnya, perhatikan, tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Tidak boleh dari 1/3 harta. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak punya harta meninggal dunia, ya. Meninggal dunia hartanya ternyata cuma 9 triliun misalkan ya. Maka yang boleh diwasiatkan itu hanya 3 triliun saja, Pak. Ya, ini terjadi dulu pada sahabat namanya kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ingin mewasiatkan semua hartanya, kata Rasulullah jangan. Ya sudah deh setengah aja Rasul, jangan. Ya udah kalau begitu 1/3 saja. Oke, 1/3 itu udah cukup banyak. Maksudnya apa? Kan nanti ditujukannya kepada selain ahli waris nih, Pak. Ya, kalau saya meninggal, tolong itu 3 triliun ya, wakafkan ke pondok yatim panti asuhan. Nah, 2 triliunnya kemana? 2 triliunnya buat ahli waris. Jadi jangan sampai kita semangat beribadah kepada orang lain, lalu kemudian anak cucu yang ditinggalkan terlantar. Nah, ini maksud dari firman Allah salah satunya ya di ayat sebelum bicara tentang waris itu ada ayat di atasnya berbicara wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai seorang itu meninggal dunia lalu meninggalkan generasi yang lemah. Ya, saya ulangi. Dari sisi hartanya, kalau hibah itu bebas berapapun. Kalau wasiat itu maksimal 1/3. Kalau waris bagiannya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Di sini kita perlu belajar.
Begitu kira-kira Pak Haji ya. Jadi kalau kasus yang tadi masih hidup dibagi-bagi itu jatuhnya hibah. Boleh atau tidak? Boleh. Diberikan kepada siapa saja? Boleh. Bagiannya berapa saja juga boleh. Tidak ada batasannya. Begitu. Baik, ada yang lain? Ya, Ibu ngantri Bu ya. Sesuai tadi yang dibagikan, Ustaz disampaikan berdua siapa, berempat siapa. Ya. Mau sekarang? Sekarang aja. Iya, tapi saya butuh waktu sampai asar boleh? Ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca buku tentang fikih waris, itu bukunya tebal Bu, banyak sekali. Ya, saya berusaha menyajikan dengan sederhana, ya, dengan pola-pola seperti ini, ada slide-nya. Tapi jujur tidak bisa dalam satu waktu. Kenapa? Harus step by step supaya tidak miss. Yang pertama, kita harus belajar dulu tentang ahli waris yang tadi saya sebutkan. Lalu nanti misalkan istri itu bisa dapat, ya istri itu ada dua kondisi. Dia yang meninggal laki-laki, istrinya dapat berapa Pak Ustadz? Kalau si suaminya dia tidak punya anak, istri bisa dapat 1/4. Kalau suaminya punya anak, istri dapat 1/8. Kalau yang meninggal perempuan bagaimana? Kalau dia punya anak, suami dapat 1/4. Kalau dia tidak punya anak, suami dapat 1/2. Nanti turun ke bawah anak perempuan. Anak perempuan itu dilihat, kalau dia sendiri dia bisa dapat 1/2. Kalau dia lebih dari 2 orang dia dapat 2/3. Turun lagi ke bawah cucu perempuan. Cucu perempuan ini bisa dapat 1/2, bisa dapat 2/3, bisa dapat 1/6. Naik ke atas ibu bisa dapat 1/6, bapak bisa dapat 1/6. Nah, poin-poin ini harus dijelaskan satu persatu nih. Dan jadi butuh waktu. Mudah-mudahan sih saya berharap goal dari pertemuan hari ini kita terbuka bahwa ternyata Islam tuh punya cara loh dalam mengatur waris gitu. Ada loh dalam Al-Quran itu yang selama ini kita ngaji, kita nggak pernah bahas nih tentang waris. Yuk kita belajar gitu. Nah, nanti kalau sudah semua terbuka, sadar, pengen belajar, ayo kita belajar. Mau offline, mau online, kita bisa atur waktunya nanti insya Allah. Begitu ya. Baik. Ibu-ibu sudah mulai ngantri. Ya, silakan Pak. Ya, boleh. Sini habis laki-laki, ibu-ibu, habis ini Bu. Waalaikumsalam. Ustaz, saya membahas salah satu ustaz menyampaikan untuk pembagian waris ini ada 2 cara. Satu sudah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran. Kedua melalui al-hablum. Jadi kita kalau tentang pembagian waris ini diperbolehkan ke ustaz itu. Pertama kita harus mengikuti aturan tentang Al-Quran. Dan di sana harus disepakati terlebih dahulu oleh para ahli waris. Kita sepakat pembagiannya ABCD. Karena kan kita sering lihat di masyarakat kita satu keluarga ada laki atau perempuan waris. Mereka berbagi rata. Kemudian menyangkut kehidupan masing-masing. Dan sini dibolehkan dengan konsep hablum min anas, bahwa bisa disepakati antar ahli waris untuk pembagian. Ini itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menurut saya yang lebih bijak ketika terjadi satu kasus, maka diselesaikan dulu bagaimana cara syariat pembagi sesuai Al-Quran. Misal, dalam kasus waris antara anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali bagian daripada perempuan. Nah, selesaikan dulu, sampaikan bahwa misalkan ada harta waris 3 miliar dengan 2 anak laki dan perempuan. Menurut syariat, anak laki-laki akan bilang, saya sebagai anak laki-laki dapat 2 miliar, kamu sebagai anak perempuan dapat 1 miliar. Sebenarnya kalau kita kaji Pak, di situ sudah seadil-adilnya hukum.
Ya, kenapa? Karena anak laki-laki ini perlu dapat banyak karena dia mendapatkan tanggung jawab. Dia harus menafkahi istrinya, dia harus menafkahi anak-anaknya. Kalau orang tuanya meninggal, dia harus menafkahi saudara-saudaranya. Kenapa perempuan kemudian dapat setengah? Setengah itu, ya, setengah dari laki-laki maksudnya, itu dipegang sendiri. Dia tidak ada tanggung jawab menafkahi suaminya, dia tidak ada tanggung jawab menafkahi anaknya. Nah, jadi sebenarnya menurut syariat bagi saya itu sudah seadil-adilnya pun. Tapi di beberapa kondisi ternyata misalkan menuntut pembagiannya laki-laki itu tidak perlu banyak-banyak. Misalkan kebetulan laki-laki ini anak pertama, sukses lagi, duitnya banyak. Si perempuan kebetulan dapat suaminya yang kurang mampu. Jadi kan seolah-olah kasat mata kita dalam kasus ini Pak ya, tidak dalam semua kasus. Ini laki-laki sudah bagus dia, apalagi misalkan begini, kasus yang saya pernah temui Pak. Anak laki-laki pertama, dulu bapaknya menganggap ini calon penerus, dikuliahin sampai ke luar negeri. Gitu. Tiba-tiba begitu selesai ke luar negeri, usaha bapaknya bangkrut, adik-adiknya tidak dinafkahi nih, tidak sampai keluar kuliah gitu. Maka kalau nanti pembagian waris si anak pertama ini dapat banyak, itu akan ada rasa dari adik-adiknya, abang serakah amat sih. Dulu bapak masih hidup udah dikuliahin sampai ke luar negeri, dikasih usaha. Sekarang bapak meninggal dapat waris paling banyak lagi. Nah gitu. Sebenarnya ini bisa dihindari kalau semuanya punya iman. Ya. Tapi kita bicara realita di lapangan, tidak semua kemudian bicara. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya menurut saya, berikan dulu sesuai hak waris menurut Al-Quran. Ya. Tetap bagi saya sebagai anak laki-laki menurut Al-Quran, saya dapat 2 bagian dari kalian. Kita bagi, selesai hukum Allah. Itulah waris. Begitu selesai dibagi, ya, alhamdulillah. Kalau abang sih duit segini ya nggak perlu banget dah, gitu kan. Udah nih bagian abang kasih deh buat kamu. Hibah. Gitu. Akhirnya sama tuh. Tapi yang bagian kedua waris bukan. Bukan. Itu hibah namanya. Hibah dari si laki-laki memberikan bagiannya kepada orang lain, yaitu saudara perempuannya. Ya. Yang salah adalah, udahlah, pusing-pusing tuh ngurusin harta waris pakai hukum-hukum syariat ribet, udah bagi rata aja. Nah, di sini muncul pertanyaan, di mana Anda memposisikan Al-Quran yang Anda sebut sebagai perintah hukum apa? Kalamullah yang di dalamnya berisi aturan yang mengatur kehidupan kita. Bagaimana kalau sepakat Ustaz? Kita sama-sama ridho. Ya. Keridhoan seseorang akan satu maksiat tidak lantas menjadikan maksiat itu menjadi halal. Awas, ini penting. Ya. Ada anak laki-laki perempuan Pak, belum nikah. Ya. Zina. Ridho nggak tuh Pak? Ridho. Kalau nggak ridho nggak jadi perzinahan. Pemerkosaan namanya kalau nggak gitu. Kalau sekarang aman tuh menurut hukum kita tuh, karena sama-sama ridho. Iya, itu laki-laki perempuan yang pacaran belum nikah, Bu, itu sama-sama ridho. Ikhlas lagi. Ikhlas. Iya, ikhlas Pak Ustaz. Pertanyaannya, apakah mereka kemudian ridho ini menjadikan status zina jadi halal? Tidak. Ya. Ini lagi COVID nih Pak. Ya mudah-mudahan gitu ya Allah angkat COVID-nya, Allah ijabah doa kita gitu kan. Kali-kali nih biar doa kita lebih cepat nih dijabah sama Allah. Besok sholat subuh ya, saya ngimamin nih. Kita sepakati dah biar doa kita lebih kabul. Besok subuhnya 10 rakaat ya. Tuh. Sepakat. Ya. Boleh tidak? Tidak boleh. Ini hudud, batasannya begitu. 2 rakaat. Maksud saya begitu. Waris, ya waris. Gitu. Nanti saling ridhonya lakukan di akad berikutnya. Tapi itu bukan waris. Yang salah itu kalau dari awal kita mengenyampingkan hukum Allah seolah tidak pernah ada hukum ini dalam Al-Quran. Tidak pernah ada perintah ini dalam Al-Quran dan hadis. Maka pertanyaannya tadi, di mana kita memposisikan hukum Allah? Gitu. Jadi kasus yang tadi Bapak bilang, saya sepakat kalau dengan jalur yang tadi Pak. Bagikan dulu secara waris, agar semua ahli waris tahu haknya secara syariat. Mestinya kamu tuh cuma setengah loh. Saya dapat 2 kali. Ya, kita bagi, setelah dibagi, ya sudah. Ini bagian saya kasih ke kamu. Gitu. Tidak langsung dipotong kompas dari awal. Nah kalau begitu,
dapat dua-duanya, hukum syariatnya dapat, lalu yang kita inginkan Hablum secara minanas, manusiawi, kekeluargaan, hubungan hablum minanas yang tadi dibahasakan itu juga dapat. Gitu. Ini saya kira jalan tengahnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini sudah ada masuk pertanyaan Pak Ustadz, saya coba bantu jawab. Banyak ternyata. Cuman ada beberapa yang hampir sama, tapi ini kayaknya ada jeda. Ustadz, saya bertanya, kalau bapak telah meninggal, ibu masih ada, sedangkan rumah direnovasi oleh salah seorang anak perempuan. Bagaimana pembagian warisnya Ustadz? Jazakumullah khairan kasih. Ya, saya jawab dulu ya. Jadi ketika seorang anak ini nanti memberikan renovasi kepada rumah orang tuanya, itu harus diperjelas dulu hukumnya apa. Ya. Maksudnya begini, apakah itu sedekah dari anak ke orang tua? Kalau sedekah bisa dikategorikan hibah. Jadi si anak kasih, ini Pak ada rezeki tambahan, ini buat Bapak renovasi rumah dah. Nah, jadi ketika sudah dikasih, udah putus hubungan. Ya. Si anak nggak boleh nuntut lagi. Itu kan dulu rumah saya yang renov. Nah, nggak boleh tuh. Kecuali sepakat sama bapak, Pak, saya mau renovasi, tapi nanti rumah ini jadi milik kita berdua ya. Ada saham nih. Ya, misalkan harganya 1M, renovasinya setengah. Nah, berarti ada saham tuh, saham si bapak 1 miliar, saham si anak 500 juta. Nanti kalau dijual, berarti kan harganya 1,5 M. Maka rumah ini milik dua orang, milik si bapak dan si anak. Nah, kalau nanti sudah meninggal dunia bagaimana? Yang dibagi itu adalah milik si bapaknya. Gitu. Jadi kalau ini dibagi sama anak sama bapak, yang 500 juta itu bukan waris, itu milik si anak. Yang disebut harta waris adalah 1 miliar saham si bapak di situ. Tapi kalau si anak dari awal itu sudah saya ikhlaskan, itu hibah dari saya, hadiah dari saya buat bapak, berarti rumah itu milik si bapak 100% tuh, 1,5 miliar. Kalau si bapak meninggal, istrinya dapat bagian. Nah, si anak nih yang dulunya ngasih, dia dapat juga sebagai ahli waris gitu. Jadi walaupun dulu dia yang kasih buat renovasi, ketika itu jadi harta waris, dia dapat juga sebagian daripada harta waris itu. Maka penting dalam keluarga kita memperjelas status harta kita. Ini saya pesan sekali sama Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu nih hidup. Kita kan nggak tahu kan, kali 5 menit lagi nanti mau bilang. Kalau harus milih sih nggak apa-apa, mau saya belakangan atau ibu duluan nggak apa-apa deh. Masalahnya kita nggak tahu nih siapa yang duluan. Mumpung masih hidup Bu, nanti pulang ke rumah bilang sama bapak, Pak, ya, kita coba yuk pisahin mana harta bapak, mana harta mama. Berantem katanya Ustaz. Ya, ini serius. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam tidak ada yang namanya harta bersama. Ya. Kalau ada harta bersama, nanti kasusnya seperti yang tadi saya jelaskan. Merasa ini harta milik bareng-bareng, si suami meninggal, pasti nggak dibagi, ibu yang ngambil. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan nanti dibagi, bagaimana Ustaz kalau rumah ini dalam bentuk rumah hartanya? Dulu kita kerja bareng-bareng gitu kan, ya udah kita ada duit bareng, ya sudah. Berarti rumah ini ada 2 pemilik kan gitu. Ada 2 investor. Ada saham mama, ada saham papa. Kalau susah ya sudah bagi rata saja deh. Ya, harganya 1 miliar berarti 500 juta saham si papa, 500 juta saham si mama. Si papa meninggal, ya. Si papa meninggal nih. Berarti yang dibagi harta waris yang 500 juta. Si mama meninggal, sama yang dibagi waris 500 juta. Kalau tidak dibagi, tidak dipisah, percaya deh. Ya. Nanti salah satu mengklaim ini milik kita berdua. Beruntut lagi tuh yang tadi saya kisahkan. Pasti harta waris ini kalau tidak diselesaikan sesegera mungkin sesuai syariat, di kemudian hari itu akan menimbulkan masalah. Begitu. Itu Ustaz ya? Ya, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua saya punya tanah, saya disuruh bayar setengah dari harga tanah. Setengahnya dianggap warisan ke saya.
Tapi beberapa tahun kemudian tanah itu diambil lagi. Saya dikasih uang sejumlah yang saya keluarkan dulu. Apa hukumnya seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Jadi ketika seorang ayah kemudian menjual harta itu kepada anaknya, ya, maka ketika itu hak miliknya berubah, itu milik si anak. Iya. Kalau si bapak meninggal ketika itu, yang sudah dibeli oleh anak, ya itu tidak dijadikan harta waris. Jadi yang jadi waris itu sisanya. Gitu. Iya. Tapi di kemudian hari si bapak kemudian bayarin lagi. Ini kan sama saja dibeli lagi, toh. Iya. Gitu. Maka kembali berarti tanah itu milik si bapak lagi. Iya, nggak apa-apa Ustaz ya. Kalau kemudian nanti si bapak meninggal, berarti semua tanah itu Yang dibagi. jatuhnya sebagai harta waris. Begitu. Ya. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Bagaimana pembagian waris tidak secara syariat Islam? Maksudnya bagi rata. Seandainya anak perempuan sama semua. Bila satu keluarga ada anaknya yang meninggal, apakah anak-anaknya mendapat waris? Jadi anaknya sudah ahli waris ini meninggal duluan, Ustaz, anaknya dapat waris enggak gitu? Ya, Ini ada pulpen Ustaz. coret-coret dikit ya. Silakan. Yang pertama tadi sudah dijawab ya, pembagian yang rata. tadi udah. Berarti Kalau tinggal langsung dibagi ahli rata waris itu anaknya. tidak boleh. Iya, iya. Bagusnya dibagi dulu sesuai syariat, baru ada akad berikutnya, yaitu akad hibah biar rata. Ini pertanyaan yang sering muncul. Minggu lalu saya dapat pertanyaan seperti ini. Almarhum meninggal dunia, anaknya 11. Kita ambil contoh jangan 11 deh. 3 saja ya. Iya, kebingung ya 3 Ustaz. Anak ke-1, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama kemudian menikah punya 2 orang anak, ya cucu 1, cucu 2. Tiba-tiba almarhum ini, ya kita fokus pada almarhum. Ibu di belakang kalau nggak kelihatan geser bu, nggak apa-apa. Almarhum masih hidup, tiba-tiba anak pertama meninggal. Maka sekarang ada seorang kakek punya anak 2, ya, dan 2 orang cucu dari anak yang pertama yang sudah meninggal. Kalau kemudian nanti si kakek meninggal, apakah 2 cucu ini dapat atau tidak? Gitu ya. Oke. Secara hukum, ini pendapat ulama yang paling rajih adalah cucu tidak dapat. Kenapa? Terhalang oleh keberadaan 2 orang anak ini. Cucu dapat kapan? Kemarin waktu bapaknya meninggal. Ya. Ini waktu anak pertama meninggal, misalkan meninggalnya tahun 2015. Ya. Ini saudaranya nggak dapat nih bu. Saudaranya kiri kanan nih nggak dapat. Yang dapat nih anaknya. Tapi kalau kemudian sekarang 2022, yang meninggal ini adalah si kakek, maka yang berhak adalah anaknya 2. Gitu. Si cucu dia tidak dapat, terhalang oleh 2 orang ini. Dan dia sebenarnya udah dapat dulu dari kapan? Dari harta bapaknya. Tapi ini perlu juga saya sampaikan, dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia ada satu pendapat. Ini pendapat yang paling lemah sebenarnya, pendapat Ibnu Hazm. Itu satu-satunya ulama fikih yang mengatakan bahwa ini boleh dapat. Ya. Pendapat ini lemah, tapi secara undang-undang konstitusional di dunia itu ada 2 negara yang pakai hukum ini. Salah satunya Indonesia. Jadi di Indonesia 2 cucu ini bisa dapat dengan syarat. Yang pertama, kondisi dia betul-betul menuntut dia harus dapat. Misal, ya, yang meninggal ini ternyata baru menikah kemarin, ya, dan gak punya uang sama sekali. Lalu kemudian anaknya masih kecil, maka dia kalau tidak dikasih harta dari kakeknya, dia akan terlantar nih, gitu. Ya, itu bisa dapat. Tapi kalau kemudian ininya orang kaya, ya. Anaknya sekarang siapa? Gala Sky. Oh. Ya, tahu si Gala? Dari 1, 2, 3 ini sudah dibagi atau belum warisnya ini? Ketika tidak dapat. Kalau belum dibagi gimana gitu Pak? Kalau belum dibagi, Pak?
Harta yang mana Pak? Yang ini? Iya, kan ada 1, 2, 3. Iya, tapi waktu ini meninggal, ini sudah meninggal dulu. Ya, meninggal dulu. Ini kan meninggal 2015. Ini baru meninggal 2022. Berarti 2022 almarhum meninggal, cuma anak yang hidup 2. Iya. Nah, pertanyaannya, cucu ini dari anak pertama dapat atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan tidak Tidak dapat. dapat. Gitu. Nah, dapat itu. Kalau ini itu meninggal, ini masih ada. dapat. Ya, dapat. Ya, dia 3 dapat. Yang ini nggak dapat karena terhalang oleh anak. Oke, perhatikan dikit lagi. Ya, siap. kalau almarhum meninggal, Rame. almarhum meninggal, anaknya masih ada 3. Anak pertama sudah punya cucu. Cucu dapat atau tidak? Tidak dapat. Kenapa? Karena yang berhak untuk menerima harta dari almarhum adalah anaknya. Dalam bab waris ada yang disebut hijab. Hijab itu halang menghalangi. Cucu terhalang oleh keberadaan anaknya. Makanya 22 harta ahli waris tadi itu tidak semuanya dapat. Anak laki-laki misalkan, ini anak pertama laki-laki. Ini sakti sekali dalam waris. Ya, saktinya apa? Ini kalau almarhum punya saudara perempuan, saudara laki-laki, punya paman, punya ponakan, punya sepupu, semuanya nggak dapat gara-gara anak laki-laki. Gitu. Berarti anak pertama beruntung, Pak. Laki-laki. Tergantung. Bapaknya punya duit apa enggak? Iya, kalau bapaknya kere nggak beruntung juga dia. Apa yang didapetin? Beruntung kalau dia anak laki-laki, bapaknya punya banyak duit. Iya. Oke, saya lanjutkan yang tadi Pak ya. Bentar. Cucu dalam kasus misalkan, ini kasusnya saya ulangi, almarhum punya 3 anak. Anak pertama punya 2 anak. Jadi almarhum punya 3 anak dan 2 cucu. 2015 anak pertama meninggal. 2022 almarhum meninggal dengan meninggalkan 2 orang anak dan 2 orang cucu dari anak pertama yang sudah meninggal. Mayoritas ulama mengatakan mereka tidak dapat karena terhalang oleh 2 anak ini. Dan dia sudah dapat juga dulu waktu bapaknya meninggal tahun 2015. Ada pendapat lemah, tetapi ini dipakai di Indonesia. Ya, kalau dalam KHI, kompilasi hukum Islam, ini disebut ahli waris pengganti. Dia posisinya seolah-olah naik menggantikan bapaknya. Bisa dapat dengan catatan kondisi dia betul-betul sulit dan mengharuskan dia dapat dari harta ini. Maka yang menentukan nanti dia layak dapat atau tidak itu adalah hakim, pengadilan. Jadi nggak boleh tiba-tiba langsung dikasih ke dia dapat, nggak boleh. Kalau mau dapat dia harus ke pengadilan dulu. Nanti hakim yang meneliti ini kondisinya betul nggak, layak apa tidak. Gitu. Ya kalau kayak tadi Galas kayak nggak layak tuh. Ya Vanessa, Angel, bapaknya kan mati. Tapi meninggalkan harta banyak sekali. Anaknya kaya raya. Kalau bapaknya si Vanessa nanti meninggal, ini bukan anak miskin lagi. Sudah kaya dari peninggalan bapaknya. Nah, atau solusinya sama seperti yang tadi, Pak. Bagi dulu sesuai waris mereka yang dapat. Setelah mereka dapat, mereka akan bilang, bahwa ya kita kasihan toh sama ponakan kita. Gitu. Yuk kita sisihkan sebagian harta kita untuk keponakan kita. Toh kakak ini juga dulu baik kok sama kita. Nah itu boleh, tapi itu bukan waris. Itu hibah dari 2 orang ini kepada ponakannya. Begitu. Ustaz, kalau dibalik nih, almarhum orang tua meninggal 2015. Ya. Tapi setelah almarhum meninggal, dia diem aja nggak ada pembagian waris nih. Dia masih pada punya duit lah nih, banyak duit, diem aja. Nah dibagi 2015, 2022 anak pertama meninggal, 2021 anak pertama meninggal, 2022 ribut dibagi waris, gitu loh. Baru dapat ngopi. itu, Dapat. Baru di 2022 ribut waris. Iya 2022 baru ngopi. Sebelumnya diem-diem baik gitu kan. dapat itu. 2015 diem-diem baik. 2015
Ya, 2021 dapat jatah bapaknya itu. 2022 baru ngopi dia ngomongin waris. 2001 anak pertama meninggal nih. Maka bagaimana solusinya? Flashback kita. Flashback artinya ada harta kakek nih mau dibagi, belum sempat dibagi sampai sekarang. Bagi, kapan baginya? Seolah-olah kita ada di 2015. Gitu. Jadi walaupun baru dibaginya sekarang nih, maka si anak pertama yang sekarang sudah Seolah-olah tidak hidup. ada, Iya. dia berhak dapat dari sini. Kapan? Kenapa? Karena posisinya ini membagi di tahun 2015, yang pada saat itu anak pertama masih hidup. Iya. Makanya saya bilang Pak, ya kalau tidak dibagi cepat atau lambat pasti akan timbul masalah. Ya. Maka selangkah yang paling baik kalau ada yang meninggal langsung bagi. Gitu. Ya. Ada wasiat Ustadz dari almarhum, ini rumahnya kontrakan, katanya kalau meninggal nanti jangan dibagi, ya. Buat kumpul-kumpul dulu, kita keluarga kalau pulang kampung ada tempat gitu. Nah, terkadang generasi pertama dia paham nih, ya. Tapi ketika generasi kedua dia nggak ngerti sejarahnya, dia nggak ngerti wasiat dari orang tuanya, tiba-tiba cucu sama cucu ribut bagi-bagi harta waris. Baik, udah mulai panas ya? Ya, mulai. Kalau yang meninggal itu nggak punya anak, Ustaz. Kalau yang meninggal nggak punya anak, Pak, nanti ahli waris itu bukan hanya anak saja, bisa jadi pasangan hidupnya kalau dia sudah nikah, ya. Kalau tidak ada naik ke atas, ada ibu atau bapaknya tidak waktu dia meninggal. Kalau tidak ada juga nanti ke samping, saudaranya, ponakannya, pamannya, sepupunya. Biasanya pasti ada. Itu. Artinya kalau tidak ada anak, hartanya jatuh ke orang-orang berikutnya. Kalau betul-betul dia orang sendiri, tidak ada silsilah keluarganya. Ini perantau yang nggak diketahui dia dari mana asal usulnya, nggak ada keluarga satupun secara nasab, maka nanti hartanya dijatuhkan ke Baitul Mal. Kalau sekarang dijatuhkan ke negara, misalkan ke KUA untuk dijadikan aset negara yang dipakai untuk kepentingan umat Islam. Pada akhirnya hartanya tetap akan habis gitu. Kalau yang nomor 3 nggak punya anak, Ustaz. Kenapa? Anaknya nggak punya anak, tapi dia udah jalan meninggal. Udah Gimana? Yang meninggal ini meninggal. Terus? Dia nggak punya, belum nikah gitu. Iya, berarti kan dia sendiri. Waktu dia meninggal dunia, kan dia nanti jadi almarhum nih. Istri nggak ada, anak nggak ada. Bapaknya waktu dia meninggal masih ada nggak? Sudah nggak ada. Ibunya meninggal. Dia punya saudara nggak? Nah, saudaranya yang dapat. Balikan ke saudara. Anda langsung kembalikan, makanya nanti kita perlu. Pertama itu langkahnya hadirkan dulu siapa saja ahli warisnya, baru nanti saya tentukan yang dapat si ini. Begitu ada orangnya, berapa bagiannya, dapatnya sekian, begitu. Pada intinya hartanya akan tetap habis dibagi. Ya, Pak Nur. Baik, mungkin untuk tema waris luar biasa. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya lihat dari jamaah. Tapi memang Pak Ustadz ini memang ada jadwal juga yang harus dilaksanakan. Jadi insya Allah 2 pekan ke depan kita jadwalkan. Nah, nanti langsung disiapkan pertanyaannya, ya. Tapi syaratnya yang orang tuanya punya warisan, ya. Jangan nanti gak punya warisan nanya-nanya repot, ya. Seperti itu. Iya gitu. Jangan nanya-nanya punya orang, ya. Seperti itu, ya. Kalau gak punya warisan, udah terima aja. Enggak, bercanda. Ini bercanda. Tapi insya Allah kita hadirkan lagi. Mudah-mudahan Pak Ustadz ada waktu lagi. Tapi nanti kita lebih mendalam. Karena tadi belum dijelaskan juga yang setengah itu siapa, 1/4 siapa, 1/8. Jadi kita kalau ini di awal, nanti kita masih masuk lagi. Mudah-mudahan Pak Ustadz nggak ada jadwal. Mungkin sebelum diakhiri, karena kita memang pada kesempatan hari ini ada tamu khusus dari DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN, yaitu Bapak Oman, yang alhamdulillah sudi bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan nanti ya bisa
apa Pak Cito? Ya bisa menambah kegiatan-kegiatan kita. Untuk itu mari kami persilakan kepada Bapak Oman supaya bisa jamaah lebih kenal. Maka tak kenal maka tak sayang. Kepada Bapak Oman kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik. Ya silakan. Nggak apa-apa sebentar. Sini, sini Pak, sini Pak. Ini nggak apa-apa Pak. Sama Pak Ustadz. Oh yes.